Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya. Sekarang sudah ada 12 parpol atau 11 parpol begitu kan ya, sudah mendeklarasikan Ridwan Kamil dengan Suswono untuk maju sebagai ya gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan tidak didukung ya, tidak diusung oleh partai begitu. Padahal sudah dideklarasikan seperti Partai Nasdem, PKB dan PKS. Ternyata ada siasat calon boneka lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ya, seperti apa yang kemudian dilakukan Gibran di Solo. Ternyata ada-ada aja penguasa-penguasa hari ini begitu kan ya. Inilah kalau ada orang yang kemudian takut begitu kan ya. Makanya sekarang ini menjadi pemimpin itu tidak perlu jujur begitu kan ya. Pemimpin itu tidak perlu disiplin-disiplin amat begitu. Yang penting pokoknya jadi penjilat atau ya setidaknya mendukung mereka terhadap oligarki dan rezim. Itu gampang begitu kan ya. Tinggal bisikin aja mereka. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kalau Anies Baswedan ya, karena Anies Baswedan tidak diajak kompromi di situ begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi kita lihat saja begitu kan. Ternyata Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan tapi ternyata gagal begitu. Ada apa di balik ini semua? Dan ini ternyata siasat ya, melawan calon boneka independen. Saya kira ini calon boneka. Jadi Dharma Kun siapa? Mereka banyak orang yang tidak kenal begitu kan ya. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan hal ini, tidak sebanding lah lawan Ridwan Kamil ini. Karena kalau sebanding ya seharusnya kan Anies Baswedan. Ya makanya sekarang ini ya karena kepentingan partai begitu banyak, termasuk adalah PKS begitu. PKS ya mereka ingin sekali begitu kan ya, kadernya untuk bisa berkiprah karena sebagai kursi pemenang di DKI Jakarta. Tapi kita tunggu saja begitu, di tahun 2029 banyak yang akan tidak memilih PKS. Ya inilah politik yang ada begitu kan. Makanya mau gimana lagi begitu kalau sudah keputusan ini adalah keputusan partai di situ. Ini siasat calon boneka lawan RK di Pilgub Jakarta ya, Bak Gibran di Solo. Mari kita baca ini. Anies ya korban jagal politik. Ada tangan-tangan kuat yang mencegahnya jadi cagup sampai Nasdem dan PKS tiba bisa berbelok arah. Dua-duanya sama aja calon boneka, bedanya satu dari gabungan partai plus-plus, yang satu lagi boneka independen. Sama-sama boneka begitu ya. Orang parpol mah enak menikmati kue hasil dari pajak rakyat ya. Lah kalian semua rakyat jelata malah sok-sokan fanatik partai. Kalian beli beras aja masih milih-milih yang murah ya. Betul begitu kan. Coba kita bayangkan ya, dengan adanya bersatunya partai-partai yang kemudian para pendukung yang di bawah berantem sana sini, fanatik sana sini begitu kan. Ketika partai kemudian pragmatis di situ, dan akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan ya. Ya, terus kemudian aspirasi rakyat tidak didengarkan di situ. Padahal akar rumput itu begitu kan untuk menjaga konstituen. Tapi pada hakikatnya sekarang kita lihat saja, rakyat di bawah saling tempur sana sini begitu. Buat apa? Dapat apa begitu? Yang di atas enak-enak aja, santai begitu kan ya, jual beli ini, jual beli itu. Tapi yang di bawah seolah-olah memberikan narasi, wah ini harus mendengarkan aspirasi rakyat. Pret. Yang di bawah ya gimana begitu kan ya, bertengkar dengan ini, dengan itu, dengan tetangga, dengan saudara, banyak begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya nikmati aja lah begitu kan. Ya toh pada akhirnya yang kita rugikan itu masyarakat Indonesia sendiri kok begitu kan. Ya iya begitu, karena dengan adanya calon pemimpin yang jujur, yang baik begitu kan, ya melawan oligarki malah ya ditendang di situ begitu kan. Tidak didukung sama sekali. Nah, ini artinya apa? Kita harus berbicara bahwa ya partai itu sama aja begitu. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu percaya pada partai begitu ya. Siasat calon boneka lawan RK di Pilgub Jakarta, Bak Gibran di Solo. Mari kita baca ya. Politikus Partai Golkar Ridwan Kamil diprediksi hanya akan melawan ya calon boneka yang sudah disiapkan untuk mengurangi risiko perlawanan kotak kosong pada Pilgub Jakarta 2004. Ridwan Kamil diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIPLES yang berisi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKB, Nasdem hingga PKS.
Keberadaan calon boneka menguat seiring keputusan KPU DKI Jakarta yang mengesahkan Dharma Pongrekut atau Kunwardana sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di jalur perorangan atau jalur independen. Maka loloslah Dharma Kun ini diwarnai kontroversi, dugaan pencatutan ratusan KTP warga Jakarta. Bawaslu Jakarta bakal mendalami dugaan pencatutan tersebut. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludam ya Khairunisa Agustiati menilai wajar sebagian pihak menganggap Dharma Kun hanya calon yang dibuat untuk melawan RK. Apalagi hampir semua ya pemilik kursi dari DPRD telah sepakat untuk bersama mengusung RK. Saat ini hanya PDP dengan 15 kursi yang belum menentukan sikap. Jadi bagi kami nggak usahlah saya sok-sokan untuk melawan itu begitu kan. Nggak usah Ridwan Kamil itu kampanye sana sini. Nggak usah begitu, toh pada akhirnya mereka yang menang kok begitu kan. Menurut saya pribadi ya aklamasi aja. Ya kita lantik aja Ridwan Kamil itu aja, kok repot begitu kan ya. Daripada buang-buang anggaran di situ begitu, mending lantik aja. Jadi inilah yang kita lihat hari ini, bahwa persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan kepentingan begitu kan, ya kental sekali dengan hari ini begitu. Maka demokrasi itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Apa yang diharapkan masyarakat hari ini? Bayangkan. Apa yang diharapkan masyarakat? Ya tinggal PDIP saja begitu kan. Kalau PDIP kuat menjadi oposisi, insya Allah bagian masyarakat akan memilih PDIP begitu. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau tidak tahan menjadi oposisi, ya bisa saja mereka akan menguasai Gerindra itu begitu kan ya. Saya melihat bahwa strategi dari partai PDIP sekarang ini bagaimana mencoba untuk lebih dekat dengan partai Gerindra dibandingkan dengan partai-partai lain. Kalau PDIP dekat dengan partai Gerindra, bukan tidak mungkin di tahun 2029 mereka akan pertandingan untuk bagaimana untuk menjegal trust orang Jokowi itu begitu kan ya, seperti Gibran dan sebagainya. Tapi kita lihat saja realitasnya begitu kan, karena politik kita ya, kalau kita melihat secara terang-terangan ya sampai ke belakang ini Indonesia tidak pernah saya yakin dan saya yakinnya tidak akan mengalami kemajuan begitu. Kita camakan itu begitu kan. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya. Korupsi ya itu aja mereka. Sehingga yang terjadi kita lihat saja bagaimana Ridwan Kamil ya calon boneka itu kan kemunduran demokrasi begitu. Sehingga ya, masyarakat berbicara apapun tidak didengarkan oleh mereka begitu. Kalau semakin masyarakat tidak semakin diam, maka semakin diinjak. Kepentingan-kepentingan itu terselubung di dalamnya begitu kan. Makanya modal yang kemudian dikeluarkan Ridwan Kamil mungkin tak seberapa mereka begitu kan. Toh pada hakikatnya tidak usah kampanye sana sini sudah menang mereka. Nggak usah kampanye kok begitu kan ya. Nggak usah kampanye di situ begitu. Makanya ya lawannya ya orang-orang biasa tidak terkenal kok begitu kan. Jadi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh ini begitu kan, siasat-siasat seperti ini begitu, cara-cara yang lama begitu ya. Cara-cara mah dipakai lagi dengan itu begitu. Makanya masyarakat harus punya gerakan. Gerakannya apa? Gerakan itu harus meninggalkan banyak partai di situ. Cukup 3 partai yang kita pilih nanti di tahun 2029. Itu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.